Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Lokal C2 Manajemen. Kami dari kelompok 10 ingin mendiskusikan materi tentang fikih siasa untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang telah diberikan kepada Ibu Nove, Kurniatisari SPD MPD. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwining Tias dengan NPM 2340401064. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari dengan APM 2340401029 dan bersama narasumber kami yang bernama Perkenalkan, saya Ardian Cali dari Fakultas Hukum dengan NPM 2340501038. Kenalkan oleh saya ingin bertanya tentang fikih. Fikih itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang ajaran Islam yang dimana diterapkan kepada setiap umat manusia untuk memiliki jalan yang benar. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tentang fikih siasa. Itu fikih siasa itu saya baru tahu dan baru mendengarkan. Jadi saya ingin Kakak jelaskan secara lebih luas mengenai tentang fikih siasa tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Fikih siasa ya? Iya. Fikih siasa itu dalam bahasa Arab tuh artinya hukum pemerintahan atau politik. Jadi fikih siasa ini tidak jauh-jauh dari yang namanya hukum tata negara kalau di kami yang hukum kan. Terus juga fikih siasa ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada siasa. Fikih itu artinya memahami, sedangkan siasa itu artinya memimpin. Jadi memahami apa itu kepemimpinan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh-jauh dari pemerintahan dan hukum tata negara kayak gitu. Baik, makasih Kak Ali. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin bagaimana sih konsep kepemimpinan dalam Islam? Kalau kepemimpinan ya dalam Islam tuh ya pemimpin tuh diturunkan dari Tuhan kita lah. Jadi Tuhan kita tuh memberikan anugerah sebuah kepemimpinan kepada satu orang untuk memimpin suatu umat gitu, nah khususnya kita umat Islam. Nah contohnya kalau kita mengambil dari segi etimologis kita sebagai seorang muslim, contohnya tuh baginda Rasul. Nah jadi Allah tuh memberikan suatu anugerah kepemimpinan kepada Rasul untuk memimpin umat Islam supaya tetap berada di jalan yang lurus gitu. Baik, saya ingin tanya apa saja prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan Islam yang mana kita tahu itu kayak tauhid, keadilan, kepemimpinan. Apakah kakak bisa berikan contohnya itu seperti apa? Jadi prinsip pemerintahan dalam Islam itu sudah disebutkan tadi ya, dari meliputi dari tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pemimpin, terus persamaan, keadilan, kebebasan beragama kayak gitu-gitu. Tapi di dalam Islam itu pemerintahan Islam itu tidak menetapkan suatu sistem pemerintahan yang baku. Jadi nggak ada sistem pemerintahan yang baku di dalam Islam. Tapi kajiannya mengenai sistem dan tata laksana pemerintah berkembang dan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kondisi-kondisinya. Jadi misalnya kayak di Indonesia nih, sistem pemerintahannya itu beda sama di Arab, tidak bisa disamakan karena tempatnya yang berbeda, terus kulturnya yang berbeda kayak gitu-gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih hak dan kewajiban warga negara dalam Islam? Sebelum masuk dalam hak dan kewajiban ya, jadi kalau kami sendiri di Fakultas Hukum diajarkan tuh bukan hak dan kewajiban, tapi kewajiban dan hak. Tidak ada sebuah hak yang diberikan jika kewajibannya itu tidak terpenuhi. Kita ambil contoh kayak kita misalnya jual beli, kita kan berkewajiban untuk membayar. Kalau kita tidak bayar, apa mau dikasih? Kayak gitu. Jadi kalau di Islam sendiri itu umat Islam khususnya mereka tuh diwajibkan untuk yang namanya ibadah kayak sholat, puasa. Terus mereka juga tuh diwajibkan untuk yang namanya membayar zakat, terus taat kepada pemimpin. Jadi kita tuh harus ikutin aturan-aturan yang dibuat oleh presiden kayak gitu. Nah terus untuk hak-hak yang diberikan dari pemerintah untuk rakyatnya, terutama umat muslim, itu tuh berupa perlindungan atas mereka mau agama apa itu diberikan hak tergantung mereka
kepercayaan mereka seperti apa kayak gitu, khususnya di Indonesia ya, karena di Indonesia ini tidak cuma satu agama tapi ada tujuh agama yang diakui, yang baru-baru ini aliran kepercayaan kayak gitu. Baik, saya ingin bertanya bagaimana Islam itu memandang demokrasi. Islam sendiri itu tidak menetapkan yang namanya demokrasi ya. Jadi ini fun fact yang baru saya tahu juga setelah dipertanyakan waktu itu sama Novi. Islam tuh tidak menerapkan yang namanya demokrasi, karena demokrasi ini merupakan sesuatu yang dipercaya di Indonesia. Jadi demokrasi itu terdiri dari dua kata, yang itu demo dan kratos ya kalau nggak salah. Nah, jadi di Islam sendiri itu mereka tuh menganut yang namanya musyawarah. Ini bukan demokrasi. Musyawarah dan demokrasi itu berbeda. Seperti yang kita tahu. Kalau musyawarah itu yang kayak mereka mau pilih pemimpin, diadakan yang namanya musyawarah. Terus pemimpinnya tuh juga dipilih tuh sesuai spesifikasi yang telah ditentukan sesuai Al-Qur'an kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran ulama dalam sistem pemerintahan Islam? Kalau kita merujuk pada negara-negara Islam di dunia, contohnya seperti Arab, mereka itu menggunakan ulama itu sebagai hakim, terus sebagai penasehat. Jadi raja-raja itu sebelum mengambil keputusan, mereka tuh minta petunjuk dari ulama-ulama yang sesuai porsinya lah. Jadi mereka tuh sebelum bikin keputusan tanya dulu pada ulama, ini baikkah untuk negara kita gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri ada yang namanya DPA, cuman sekarang sudah dihapus yang namanya DPA itu kalau di Indonesia artinya Dewan Pertimbangan itu sebagai penasehat presiden. Jadi sebelum presiden melakukan sebuah keputusan, mereka itu meminta pendapat dari Dewan Pertimbangan, ini baik untuk Indonesia ke depannya apa tidak. Saya mau tanya bagaimana Islam mengatur hubungan antar negara dan agama. Negara dan agama ya? Ya. Bagaimana dikait-kaitkan? Nah, kalau di Indonesia sendiri ini sangat berkaitan erat ya sama yang namanya Islam, karena kita merujuk pada Pancasila aja lah. Pancasila sebelum Pancasila yang sekarang tuh ada yang namanya sesuai ajaran-ajaran Islam ya di Pancasila pertama. Nah, jadi Indonesia ini sangat kental yang namanya peraturan-peraturan Islam tuh, cuman tidak secara spesifik, karena seperti yang kita tahu, seperti yang saya sebutkan tadi juga, bahwa di Indonesia ini tidak cuma satu agama, nah tapi tetap merujuk pada ajaran-ajaran yang telah ditentukan oleh Islam kayak gitu, sehingga kaitannya tuh ya cukup erat lah untuk Islam dengan negara, khususnya Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih konsep keadilan sosial dalam pemerintahan Islam? Di dalam pemerintahan Islam, keadilan sosial dalam Islam itu meliputi keadilan sumber daya, terus keadilan pengambilan keputusan, dan keadilan memberikan perlindungan. Jadi keadilan ini tidak semerta-merta sama rata gitulah istilahnya ya kan, karena yang sama rata itu belum tentu adil, dan yang adil itu belum tentu sama rata. Seperti yang kita tahu, sesuai porsinya aja. Nah, yang dimaksud dari keadilan dalam pengambilan keputusan nih, yang kayak tadi lagi. Nah, di Indonesia sendiri itu kan ada banyak agama, jadi keputusan-keputusan atau undang-undang yang dibuat ini tidak boleh mendiskriminasi suatu agama tertentu. Jadi harus sesuai dengan warga-warganya lah, harus gimana caranya agama lain itu tidak tersinggung, terus tidak merasa terdiskriminasi, walaupun Indonesia sendiri dimayoritaskan oleh umat muslim kayak gitu. Baik, saya mau tanya lagi, apa yang dimaksud dengan jihad dalam konteks pertahanan negara? Jihad dalam konteks pertahanan negara itu bukan berarti kita yang mengajak perang. Bukan seperti itu. Islam sendiri tidak mengajarkan kita untuk menyerang suatu umat beragama tertentu, suatu negara tertentu, kecuali pada zaman Nabi, karena mereka kan masih yang namanya dakwah kayak gitu kan. Jadi kita tuh jihad sendiri itu bukan berarti berperang lah, tapi mempertahankan diri. Nah, itu yang sering disalah artikan oleh
orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang tuh menganggap bahwa jihad tuh harus berperang begini. Padahal tidak. Jihad itu ketika ada yang menyerang kita wajib untuk mempertahankan diri. Kayak gitu. Contohnya yang sering terjadi tuh kalau di 2010-an kalau nggak salah ya, itu ada namanya bom bunuh diri yang diartikan sebagai jihad. Itu tuh menurut saya perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lah. Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan jihad. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, yaitu apa saja aspek-aspek yang diatur dalam fikih siasah? Kalau di Indonesia ya, aspek-aspek yang diatur tuh dari segi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi tetap harus berpegangan yang namanya Al-Quran atau hadis. Hadisnya pun harus sahih, jangan yang doif lah. Kalau doif itu kan belum masih menjadi simpang siur di kalangan ulama itu sendiri. Dan ya itu kembali lagi kita harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Jadi aspek-aspek yang diatur itu mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya. Fikih siasah juga membahas tentang sumber kekuasaan, jadi dari sumbernya, terus apa dasarnya, terus bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja ya podcast dari kami. Podcastnya sangat seru dan sangat memberikan ilmu baru lah untuk kita semua. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.